Tiongkok ini dulu itu jauh lebih miskin dibandingkan dengan Indonesia. Saking miskinnya itu bahkan orang-orang sampai rela makan kulit kayu. Sebelum jatuh miskin seperti itu, Tiongkok itu adalah negara paling kaya di dunia. Kemiskinan itu bukanlah sosialisme. Kemiskinan itu bukanlah komunisme, kata Deng Xiaoping. Apa yang mau dibagi kalau kita masih miskin semua? Bahwa menjadi kaya itu adalah mulia. Kita baru berbicara sosialisme kalau kita sudah kaya ekonomi, baru kita bagi-bagi. Orang Tiongkok trauma dengan kemiskinan itu sehingga mereka punya kemauan yang luar biasa hebat untuk bisa menjadi kaya, karena menurut Deng Xiaoping, kaya itu adalah mulia. Sistem ekonomi yang bagus belum tentu akan menghasilkan yang bagus juga kalau tidak diterapkan oleh pemimpin yang juga bagus. Ngapain kalian punya kebebasan untuk memilih pemimpin tapi kalian miskin? VVIP, welcome back di VVIP. Terima kasih setia menyaksikan saya di sini. Dan belakangan ini kalau saya buka Instagram, warawiri kota-kota besar di China yang lagi viral, terutama Chongqing gitu ya. Kalau dilihat tuh luar biasa sih, udah kayak kota masa depan futuristik. Akhirnya orang Indonesia itu jadi penasaran banget, banyak yang akhirnya jalan-jalan ke Chongqing. Sebetulnya saya itu udah bola-balik China ketika saya masih di Metro TV. Jadi saya sering liputan bola-balik dan memang saya lihat China itu perkembangannya luar biasa majunya. Apalagi sekarang ya 2025 lebih gila lagi begitu. Nah, kenapa China bisa ada hari ini? Pernah nggak Anda bayangkan bahwa tidak usah terlalu jauh, 50 tahun lalu, 5 dekade lalu, China itu masih miskin, masih banyak kelaparan, bahkan mungkin jalanannya tuh masih masih belum aspal begitu kira-kira bayangannya. Nah, saya yakin tuh anak-anak Indonesia, terutama generasi muda, tidak pernah mengenal China yang dulu. Apa sih sebetulnya yang menjadi rahasia China bisa berubah dari negara miskin menjadi negara yang superpower hari ini? Hari ini saya kedatangan teman saya yang sebetulnya kalau saya bilang dia lebih Tionghoa daripada orang Tionghoa itu sendiri. Karena dia tahu banyak sekali seluk-beluk begitu ya China, karena dia juga sudah lama sekolah di sana, dia mengamati juga. Senang sekali hari ini VVIP kembali kedatangan Novi Basuki. Xiaoming ni hao. Ni hao, 很荣幸，很荣幸，好久不见，你好吗？好久不见，好久不见。 Terakhir ke China kapan? Terakhir 1 bulan lalu. 1 bulan lalu. Ya. Chongqing mah? Saya ke Wuhan, ke Chongqing, juga ke Hangzhou, terus ke Shanghai. Wah, itu kota-kota yang keren-keren banget. Nah, Chongqing saya belum sempet tuh. Bagus gak sih sebagus di Instagram? Chongqing luar biasa karena kita mengenal kota ini dulunya adalah kota gunung, dan pemerintahnya bisa menyulap kota gunung ini menjadi kota yang luar biasa maju dengan tidak banyak merusak gunungnya. Sehingga kita bisa menyaksikan rumah-rumah itu tetap ada di atas gunung, dan itu yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menjadi daya tarik wisata mereka. Dan saya pergi ke sana, ke satu daerah yang namanya Hung Yatung. Pagi, siang, malam apalagi itu ramai sekali orang, luar biasa. Kita tidak akan merasakan kalau kita sedang berada di lantai 25 misalnya. Kita melihat masih seperti di bawah, tapi ketika kita nengok, ini di ketinggian. Wow. Luar Saya jadi biasa, penasaran banget. Harus cari waktu ke sana. Ya, terus bagus. ada gambar tuh kereta yang tembus apartemen. Oh ya, yang canggih. betul. Itu menarik, tapi lebih menarik lagi karena dibikin semakin memikat dengan adanya media sosial. Wow. Dulu kan itu mungkin suatu hal yang biasa saja bagi masyarakat Chongqing terutama, dan bagi mungkin orang mancanegara yang ke situ ketika media sosial masih belum sehebat sekarang, masih dianggap suatu hal yang nggak terlalu menarik gitu. Tapi ketika ada TikTok, semakin disiarkan luas oleh orang-orang yang wisata ke sana, wow, daya tariknya makin luar biasa, dan lagi-lagi itu dimanfaatkan betul oleh pemerintah. Apalagi setelah mereka tahu orang Indonesia itu ngabisin waktu paling lama
scrolling Instagram gitu ya, Betul, langsung dimanfaatkan. betul, betul, Oke, betul. Xiaoming, sebetulnya hari ini kita tuh pengen belajar dari China. Kita pengen gali lebih dalam tuh kenapa ya China itu bisa menjadi luar biasa hari ini. Padahal mungkin tahun 70-an ya, 50 tahun yang lalu itu China itu masih sangat sulit loh hidupnya. Masih ada kelaparan, masih mungkin teknologi mungkin bahkan tidak tersentuh. Mungkin Xiaomi bisa mencoba menjelaskan buat penonton kita, mungkin Gen Z, mungkin masih anak SMA, mungkin milenial muda gitu. Seperti apa sih China 5 dekade lalu? Saya selalu teringat pesan Bung Karno, Cizumi. Bung Karno itu kan bilang kita harus jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan di Tiongkok itu ada seorang kaisar yang namanya Tang Taizong. Tang Taizong itu nama kecilnya adalah Li Semin. Kaisar Tang Taizong ini adalah kaisar dari suatu dinasti yang mana dinasti ini maju sekali saat itu, yaitu dinasti Tang. Sehingga kalau kita menanyakan orang Tiongkok sekarang, seandainya waktu itu bisa diputar kembali, mungkin orang-orang Tiongkok akan ingin kembali pada zaman dinasti Tang, terutama pada zamannya Kaisar Tang Taizong ini. Dan Tang Taizong ini pernah mengatakan suatu pernyataan yang menurut saya punya spirit yang kurang lebih sama dengan Bung Karno. Tang Taizong bilang, "Yi shi wei jian." Kita harus menggunakan sejarah sebagai cermin besar untuk berkaca. Bung Karno mengatakan jas merah, Tang Taizong mengatakan kita harus menjadikan sejarah sebagai cermin besar untuk berkaca. Dan seperti yang dikatakan Cisumi tadi, bahwa Tiongkok ini dulu itu jauh lebih miskin dibandingkan dengan Indonesia, terutama di tahun 70-an. Karena pada saat itu dari saking miskinnya itu bahkan orang-orang sampai rela makan kulit kayu. Saat itu dari saking miskinnya. Dan kita perlu flashback dulu ke jauh lebih ke belakang. Sebelum jatuh miskin seperti itu, Tiongkok itu adalah negara paling kaya di dunia, Cisumi. Saat itu, terutama 20 tahun pertama pada abad ke-19, Tiongkok itu masih merupakan negara paling kaya di dunia ini. Tidak ada negara yang lebih kaya dibandingkan dengan Tiongkok saat itu. Tapi kemudian Tiongkok terjerembab menjadi salah satu negara paling miskin di dunia, sehingga terjadi suatu kondisi tadi ketika masyarakat Tiongkok dari saking miskinnya sampai tidak punya sesuatu untuk dimakan. Dan kita mungkin perlu bertanya, apa yang menjadikan Tiongkok ini dari negara yang paling kaya kemudian terjerembab menjadi salah satu negara paling miskin, bahkan jauh lebih miskin dibandingkan dengan negara-negara Afrika yang saat ini masih terkategorikan sebagai salah satu negara paling miskin di dunia. Saya terus mencarikan jawaban atas pertanyaan itu, Cisumi. Dan saya jatuh pada kesimpulan bahwa Tiongkok itu dari negara kaya kemudian jatuh menjadi negara miskin itu karena di Barat meletus suatu revolusi yang namanya revolusi industri pada tahun 1760. Dari meletusnya revolusi industri itu memungkinkan orang-orang tidak lagi benar-benar diperlukan tenaganya. Karena tenaga manusia sudah digantikan oleh mesin. Sehingga penduduk yang banyak itu tidak terlalu relevan lagi. Tapi penduduk yang pintar itu jauh lebih dibutuhkan dibandingkan dengan kuantitas penduduknya. Kualitas adalah yang utama, kuantitas itu nomor kesekian. Tapi revolusi industri ini kan diawali oleh suatu revolusi yang meletus pada abad ke-15, yaitu revolusi sains. Revolusi sains ini memungkinkan ilmu pengetahuan itu tidak didapat lagi dengan pengalaman. Dulu kita mengenal bahwa pengalaman adalah guru terbaik, katanya, sehingga pepatah ini masih sering diajarkan kepada anak-anak ketika sekolah di tingkat TK bahkan sampai sekarang. Pengalaman adalah guru terbaik. Tapi menurut saya ini sudah tidak terlalu relevan karena pada abad ke-15 itu meletus suatu revolusi yang namanya revolusi sains, di mana orang-orang itu bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, tidak lagi mengandalkan pengalamannya, tidak lagi mengandalkan praktik di lapangan, tapi bisa praktik di laboratorium.
Sehingga mungkin orang-orang 100 orang yang praktik langsung di lapangan dari pengalaman mereka itu akan kalah dengan 1 orang yang praktik di laboratorium. Nah, itulah kenapa kemudian revolusi industri bisa meletus. Diawali dengan satu revolusi yang namanya revolusi sains. Tiongkok bisa maju karena saat itu penduduknya banyak. Sebelum ada revolusi industri, sebelum ada revolusi sains, penduduk banyak memungkinkan mereka melakukan percobaan sebanyak mungkin di lapangan. Itulah kenapa Tiongkok dulu saat itu teknologi pertaniannya, kalau boleh dikatakan seperti itu, adalah paling maju di dunia. Karena negara agraris dan penduduknya banyak, sehingga makin banyak penduduk memungkinkan mereka untuk melakukan percobaan langsung di lapangan. Pengalaman makin banyak, otomatis teknologi akan makin terus-menerus diperbarui. Tapi setelah revolusi sains nggak seperti itu. 1 orang di laboratorium bisa menghasilkan pengetahuan lebih hebat dibandingkan mungkin 100 atau bahkan 1.000 orang yang terjun langsung ke lapangan. Nah, pertanyaannya, kenapa revolusi sains itu tidak meletus di Tiongkok? Padahal ketika revolusi industri itu meletus di barat, teknologi Tiongkok itu sudah jauh lebih hebat dibandingkan dengan negara-negara barat. Pada zaman dinasti Sung, teknologi tekstil mereka itu sudah jauh lebih hebat pada abad 13 dan 14. Berarti Tiongkok ini sebenarnya lebih canggih 300 sampai 400 tahun dibandingkan dengan negara-negara barat yang meletus revolusi industri tadi. Tapi kenapa kok revolusi industri tidak meletus di Tiongkok? Atau ke belakang lagi, kenapa kok revolusi sains tidak meletus di Tiongkok? Kok malah meletus di negara-negara barat? Karena menurut saya jawabannya, pendidikan di Tiongkok saat itu tidak menitik beratkan kepada pendidikan yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Pendidikan di Tiongkok saat itu menitik beratkan kepada pendidikan humaniora. Kenapa begitu? Karena pendidikan humaniora dibutuhkan untuk orang-orang Tiongkok untuk ikut tes CPNS. Menarik. Saat itu ada Keju Kaoshi namanya. Tes untuk menjadi abdi dalam negara. Tes untuk menjadi abdi dalam kekaisaran. Dan tes untuk menjadi abdi dalam kekaisaran, tes CPNS lah gampangnya, itu soal-soalnya adalah berkaitan dengan ilmu-ilmu humaniora. Tentang filsafat, tentang sastra. Orang-orang harus menghafal puisi-puisi klasik, orang-orang harus menghafal wejangan-wejangan dari Konfusius, harus menghafal wejangan-wejangan dari Lao Tzu dan sebagainya. Nah, karena sistem pendidikan seperti itu, akhirnya yang ditekankan adalah hafalan saja. Dan dalam strata sosial masyarakat Tiongkok saat itu, yang menjadi PNS adalah yang nomor 1, Cizumi. Persis mungkin dengan kondisi suatu negeri, saya nggak tahu negeri mana, yang banyak sekali orang tuanya ingin punya menantu CPNS. Nah, saya nggak tahu itu negeri apa. Nah, di Tiongkok saat itu seperti itu, persis. Orang tua akan bangga kalau anaknya jadi PNS, jadi abdi dalam negara. Sehingga pendidikan dititik beratkan kepada pendidikan humaniora. Dan karena itu, menurut saya, revolusi sains tidak meletus di Tiongkok. Dan sejak saat itu kemudian Tiongkok terus terpuruk sampai di negara barat meletus revolusi industri. Tapi tidak hanya dari sistem pendidikan, Jisumi. Mestinya sistem pendidikan yang menitik beratkan humaniora tadi kan sudah dibabat habis setelah pada tahun 1911 meletus revolusi Xinhai yang dikomandani oleh Sun Yat-sen. Dan kemudian terjadi perang saudara sehingga Partai Komunis Tiongkok yang dikomandani oleh Mao Zedong menang pada tahun 1949. Mestinya sistem pendidikan yang tadi menghambat kemajuan sains dan teknologi sudah habis. Karena sudah digantikan dengan pemikiran yang menurut Mao Zedong itu lebih radikal. Lebih hebat lagi. Mestinya sudah. Tapi kenapa kok Tiongkok itu nggak maju-maju? Bahkan dari 49 sampai 76 Tiongkok tadi masih menjadi salah satu negara paling miskin di dunia. Saya jatuh pada kesimpulan karena Tiongkok saat itu tertutup dan latah. Saya katakan tertutup karena saat itu Tiongkok tidak mau belajar kepada selain Uni Soviet. Tiongkok menganggap bahwa Uni Soviet Cungko itu lautake, kakak tertuanya Tiongkok saat itu. Dan mereka latah, Soviet bikin apa, Tiongkok bikin apa. Dia tidak punya kemandirian dalam baik dari segi berpikir mereka maupun tidak punya keberanian untuk bertindak. Tidak bisa bertindak secara mandiri karena tolok ukur kebenaran bagi mereka adalah Soviet.
Kepada selain Soviet mereka tidak mau belajar, kepada selain Soviet mereka tidak mau meniru. Itulah kenapa kemudian kita mengenal Tiongkok sebagai negeri tirai bambu. Dan Soviet kita kenal sebagai negeri tirai besi. Karena tadi tertutup, karena latah, sehingga kemudian Tiongkok menjadi terpuruk pada tahun 80-an sehingga mereka tidak punya sesuatu untuk dimakan tadi. Tapi Mao Zedong wafat 76. Masih ada jeda suatu periode yang disebut sebagai mengganyang Geng 4. Yes. Di mana Geng 4 ini salah satunya adalah istri dari Mao Zedong yang bernama Jiang Qing. Jiang Qing itu dengan 3 geng lainnya itu menginginkan bahwa apa-apa yang sudah diputuskan oleh Mao Zedong itu benar. Apa-apa yang dikatakan oleh Mao Zedong itu benar dan kita harus ikuti dan kita harus teruskan, kata Jiang Qing. Tapi Deng Xiaoping nggak mau. Deng Xiaoping adalah seorang negarawan yang tubuhnya jauh lebih pendek dibandingkan dengan saya, tapi otaknya tentu jauh lebih brilian dibandingkan dengan saya. Deng Xiaoping bilang, 贫穷不是社会主义. Bahwa kemiskinan itu bukanlah sosialisme. Kemiskinan itu bukanlah komunisme, kata Deng Xiaoping. Apa yang mau dibagi kalau kita masih miskin semua? Apakah kita akan bahagia kalau kita hidup dengan suatu kondisi masyarakat yang disebut sebagai masyarakat komunis tapi miskin semua? Kata Deng Xiaoping. Deng Xiaoping mengatakan, 贫穷不是社会主义, bahwa kemiskinan bukanlah sosialisme. Sosialisme itu adalah 致富是光荣的. Yes. Bahwa menjadi kaya itu adalah mulia. Kita baru berbicara sosialisme kalau kita sudah kaya ekonomi, baru kita bagi-bagi. Jadi Kata itu Deng Xiaoping. titik baliknya Itu titik China baliknya. ketika mereka mulai merubah mindset mereka. Betul. Dari yang awalnya tertutup, kemudian menjadi yang terbuka. Deng Xiaoping bilang, 不管是白猫还是黑猫，能捉住老鼠就是好猫。 Mau Nggak artinya peduli kucing hitam, nggak peduli kucing putih. Ya. Yang penting bisa menangkap tikus, itulah kucing yang bagus. ya itu salah satu statement yang sangat terkenal Yang dari sangat seorang terkenal. Deng Xiaoping. Dalam artian, saya nggak peduli kita mau belajar kepada kubu kapitalis. Karena saya yakin bahwa pada kubu kapitalis ada hal-hal positif yang layak kita teladani. Misalnya dengan persaingan, kompetisi yang sehat. Saya juga mau belajar kepada kubu sosialis karena saya yakin di kubu sosialis ada hal-hal positif yang layak diteladani, misalnya pemerataan. Dan keduanya harus digabung menjadi satu kesatuan yang bagus, dan itu yang dipraktikkan oleh Tiongkok sehingga Tiongkok bisa menjadi seperti sekarang. Keterbukaan. Oke. Tapi kalau kita lihat hari ini, mungkin banyak yang bertanya, sebetulnya Tiongkok kemudian bisa maju sampai hari ini adalah karena tangan besi pemerintah atau tekad besi dari rakyatnya, atau sebetulnya dua-duanya? Kalau menurut Xiaoming itu apa? Saya sangat suka dengan suatu filsafat yang namanya eklektik ya. Eklektik itu kan mengambil saripati terbaik dari manapun untuk kemudian digabung menjadi satu. Seperti tadi Deng Xiaoping mengambil saripati terbaik dari kapitalisme, mengambil saripati terbaik dari sosialisme, dan kemudian digabung menjadi satu kesatuan, dan itu yang dipraktikkan oleh Tiongkok. Tentu menurut saya sistem ekonomi yang bagus belum tentu akan menghasilkan yang bagus juga kalau tidak diterapkan oleh pemimpin yang juga bagus. Misalnya kita mungkin bisa meniru sistem ekonomi Tiongkok karena terbukti sistem yang demikian bisa menjadikan Tiongkok menjadi kaya raya secara cepat kilat. Dalam kurun waktu 40-50 tahun mereka sudah bisa mengejar ketertinggalan atau bisa mengejar apa yang didapat oleh Amerika ratusan tahun. Luar biasa. Tapi kalau tidak ada sistem politik yang bagus, dalam artian tidak ada pemimpin yang bagus untuk menjalankan sistem ekonomi ini, saya rasa tidak akan bisa menghasilkan output yang sama dengan yang dihasilkan oleh Tiongkok. Nah, Tiongkok itu memang di mata kita itu kan dianggap sebagai negeri yang otoriter. Karena tidak ada pemilihan langsung oleh rakyatnya sampai saat ini dari 49 sampai 2025. Dan itu menurut kita yang sudah kadung menerapkan sistem demokrasi ini sebagai sistem yang tidak bagus. Ngapain kaya tapi kalian tidak punya kebebasan untuk bisa memilih pemimpin. Tapi saya selalu ingat Cizumi ketika dulu saya mengatakan seperti itu juga,
kepada teman saya ketika saya masih mengambil kuliah di Tiongkok. Dibalik oleh mereka. Ngapain kalian punya kebebasan untuk memilih pemimpin tapi kalian miskin? Melarat. Melarat. Dan itu menurut saya satu pukulan tersendiri Ya. bagi saya, Cisumi. Jadi tadi perlu ada kemauan keras dari masyarakatnya untuk maju. Karena pada saat itu Tiongkok miskin sekali dan saya ingat satu acara sinetron di Tiongkok saat itu sangat terkenal, Ren Min Teminggi namanya. Suatu acara pemberantasan korupsi di Tiongkok dan pada episode pertamanya itu ada satu koruptor yang ditangkap dan kemudian ditanyai oleh KPK-nya lah, KPK-nya Tiongkok, kenapa kamu korupsi? Dia mengatakan wo qiong pa le. Trauma. Trauma Miskin. dengan kemiskinan gitu. Ya. Dan orang Tiongkok trauma dengan kemiskinan itu sehingga mereka punya kemauan yang luar biasa hebat untuk bisa menjadi kaya karena menurut Deng Xiaoping kaya itu adalah mulia. Tapi di waktu yang sama pemimpinnya, pemerintahnya juga ingin maju. Ada suatu negeri Cisumi yang rakyatnya sudah menggebu-gebu untuk maju, tapi pemerintahnya mungkin tidak memberikan dukungan kepada masyarakatnya untuk maju. Misalnya dengan mengenakan pajak yang luar biasa besar kepada UMKM misalnya. Ada yang seperti itu. Pun ada yang sebaliknya pemerintahnya ingin mengajak maju, tapi rakyatnya tetap ingin tinggal di zaman batu. Ada yang seperti itu. Nah, Tiongkok ini gabungan dari keduanya. Masyarakatnya ingin maju, pemerintahnya juga ingin maju dengan tidak hanya omon-omon, Oke. tapi dengan kerja nyata. Oke. Karena Deng Xiaoping juga bilang kong tan wu guo. Omong kosong itu hanya akan menjadikan negara ini bubar. Oke. Jadi sebetulnya kuncinya ada di perpaduan dua-duanya. Betul. Iron hand, tangan besi, dan iron will. Betul. Ya, satu tekad yang luar biasa kuat. Betul. Tapi kalau dibilang trauma miskin, ya orang Indonesia juga trauma miskin dong. Seharusnya. Betul. Tapi kenapa kita trauma miskin itu tidak membuat kita seperti orang China? Menjadi takut miskin dan kemudian mereka menjadi kerja keras luar biasa sehingga bisa ngejar ketertinggalan yang harusnya mungkin bisa dicapai 150 tahun, mereka bisa dalam kurun 50 tahun. Saya Why different gitu? Kalau menurut Saya rasa Xiaomi. ada dua hal di sini. Yang pertama mungkin negeri kita ini terlalu subur. Tongkat bisa menjadi emas, tongkat bisa menjadi tanaman. Kita sembarang membuang biji-bijian di halaman rumah kita akan tumbuh, bahkan tidak membuang biji-bijian pun di belakang rumah kita ada sayuran untuk dimakan. Sehingga karena terlalu subur itu mungkin tidak terlalu banyak memicu kita untuk bekerja sekeras orang-orang Tiongkok. Karena orang Tiongkok itu kan punya 4 musim di mana mereka hanya bisa bercocok tanam pada musim tertentu dan di musim lainnya mereka tidak bisa. Dan masyarakat kita ini masyarakat yang sangat baik, Cisumi. Saya tidak akan percaya kalau ada tetangga misalnya yang ketika melihat tetangga lainnya kelaparan dan tetangga ini minta nasi dan akan ditolak. Di Indonesia tidak ada seperti itu menurut saya, apalagi di kampung itu. Rasa kemanusiaannya itu masih ada di Indonesia itu. Sehingga menurut saya mungkin ini menjadi salah satu penyebab kenapa kemudian kita menjadi bangsa yang lebih nerimo. Nerimo ing pandung katanya. Nerima apa saja yang ditakdirkan oleh Tuhan. Sehingga saya sering melihat tidak sedikit orang-orang yang kemudian berkesimpulan ngapain kerja keras-keras. Kalau Tuhan sudah menakdirkan kita seperti ini ya akan seperti ini. Nggak ada gunanya gitu. Nah di Tiongkok tidak seperti itu. Orang Tiongkok itu kan percaya pada suatu filosofi hidup yang mengatakan shi zai ren wei. Bahwa sukses tidaknya kita itu bergantung kepada seberapa ulet, seberapa giat kita berusaha. Itu satu sisi. Tapi di sisi lain, ya seperti yang Cisumi tadi katakan bahwa kita tidak kekurangan orang yang ulet, Cisumi. Kita tidak kekurangan orang yang bekerja keras. Saya melihat orang-orang petani di kampung dari sejak subuh selesai sampai mau maghrib itu masih bekerja keras di sawahnya, di ladang mereka. Tapi mungkin mereka tidak diberikan kesempatan untuk maju. Itulah peran negara menurut saya. Peran negara di Tiongkok hadir ketika misalnya petaninya ingin berkembang, mereka menyediakan fasilitas untuk petaninya. Ketika UMKM-nya mau berkembang, mereka juga menyediakan fasilitas untuk UMKM-nya supaya bisa maju benar-benar. Tidak hanya omon-omon.
Karena sekan singpang, karena hanya dengan kerja nyata baru negara ini bisa jaya. Dengan omon-omon saja memberikan janji-janji surga, menurut saya itu tidak akan pernah bisa mengenyangkan perut orang di lapisan bawah yang sedang meronta kelaparan. Kalau dibilang bicara soal kerja keras begitu ya, sebenarnya kan nggak orang Chinese yang ada di China yang kerja keras, tapi begitu banyak orang Chinese yang tersebar di dunia ini, nggak semuanya of course ya, in general, tapi memang mayoritas memang budaya kerja keras itu ada di mereka. Apakah karena mereka berhasil meneruskan value kerja keras itu ke generasi yang di bawah-bawah mereka, sehingga kita nggak menemukan kata kerja keras dalam kamus kita mungkin. Jadi itu tidak menempel dalam diri kita, tidak menjadi DNA kita. What do you think? Menurut Xiaomi gimana? Saya melihat bahwa spirit orang yang merantau itu menurut saya punya kesamaan, yaitu mereka sama-sama kerja keras. Misalnya nih orang Madura, saya baru dari Saudi, Izumi. Orang Madura yang kerja di Saudi itu juga kerja kerasnya luar biasa. Orang Tiongkok yang saat itu ketika masih ada istilah Xianan yang terjun ke Laut Selatan, ke Asia Tenggara, mereka tidak bawa apa-apa dan tinggal di negeri yang asing bagi mereka, sehingga memunculkan spirit untuk bisa bertahan hidup apapun caranya itu. Tapi tentu seperti yang dikatakan oleh Konfusius bahwa semua orang ini pada hakikatnya ingin kaya, ingin sejahtera. Yang membedakan hanyalah bergantung pada cara yang dipakai. Apakah itu cara yang baik atau cara yang tidak baik. Dan saya melihat orang-orang yang merantau ini kebanyakan, tentu ada yang nakal juga, itu pasti. Dan yang nakal ini bukan hanya ada pada satu suku, bukan hanya ada pada suku bangsa. Orang Indonesia ada yang nakal, orang Tiongkok juga ada yang nakal, orang dari negeri lainnya pun juga demikian. Tapi saya melihat orang yang merantau, seperti orang-orang Tiongkok yang tidak membawa apa-apa ini mempunyai spirit yang luar biasa hebat untuk mengubah nasibnya. Masa saya mau begini-begini terus? Dan itu yang menurut saya juga terus ditularkan kepada generasi berikutnya. Saya yakin bagaimana Bapak Ibu Cisumi mengajarkan Cisumi ketika masih di kampung dulu misalnya. Itu harus kerja keras, harus irit, harus nabung dan sebagainya, harus hormat kepada orang tua. Dan mungkin ini salah satu contoh spirit hidup yang menurut saya layak juga diteladani dan ditularkan kepada masyarakat Indonesia secara lebih luas. Karena ada kecenderungan kalau di kita ini dapat 50.000, mungkin 50.000 itu langsung dihabiskan satu hari. Karena katanya rezeki itu sudah ada yang ngatur. Besok itu sudah urusan yang maha kuasa. Nah orang Tiongkok kan tidak seperti itu. Mungkin punya 50.000, 40.000-nya ditabung, 10.000-nya mungkin itu yang akan dipakai dan mungkin masih akan ada sisa. Mending makan bubur ketimbang kita makan foya-foya tapi kemudian esok harinya kita menderita. Dan itu yang saya lihat dari spirit orang Tiongkok dan mungkin spirit orang yang merantau kebanyakan. Maka mungkin kita perlu memompa diri kita, mungkin memberikan tekanan-tekanan tertentu kepada kita hidup di lingkungan yang kurang nyaman sehingga itu akan memompa spirit kita untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan itu memang terbukti ya kalau kita misalnya baca sejarah bagaimana konglo-konglo taipan-taipan di negeri ini muncul tidak dari keluarga yang sudah kaya. Betul. Tapi datang dengan tangan kosong, menjadi tukang panggul di pelabuhan, dan karena kerja keras mereka bisa membangun kerajaan bisnis yang luar biasa. Betul, dan itulah juga yang selalu ditekankan oleh pemerintah Tiongkok, oleh pemimpin-pemimpin mereka. Kita harus mengingat sejarah. Bagaimana dulu kita menjadi jajahan, tentu mereka tidak dijajah secara sepenuhnya, tapi ada sebagian daerah yang dijajah, yang juga diserang oleh Jepang dan juga diserang oleh gabungan-gabungan dari tentara barat saat itu, Pak Linchin. Pemerintahnya selalu mewanti-wanti rakyat Tiongkok untuk mengingat penderitaan itu dan juga mengingat kemiskinan itu. Sehingga dari situlah kemudian timbul jiwa nasionalisme, sehingga dari situlah juga timbul rasa bahwa ya kita nggak boleh terus dihina, kita tidak boleh terus menderita, kita harus menjadi bangsa yang besar,
Dan karena dengan menjadi bangsa yang besar itu baru kemudian kita akan dihormati oleh bangsa-bangsa yang lainnya. Mungkin kita sudah saatnya harus berhenti meninakbobokkan diri kita bahwa kita ini negara kaya sumber daya. Kalau hanya Rezeki sudah ada yang atur bersandar itu. pada sumber daya, menurut saya Cizumi ini tidak akan berkelanjutan. Ya. Kita contoh Singapura. Singapura negara kecil, sumber daya alamnya nggak ada, tapi mereka tadi revolusi sains meletus abad ke-15 dan mereka sadar itu bahwa sumber daya ini tidak bisa diandalkan terus-menerus. Makanya mereka lebih memfokuskan diri pada sumber daya manusia, bukan sumber daya alam. Dulu kita disuruh mencontoh Singapura. Tapi kita selalu mencari-cari alasan. Singapura itu kan kecil, gampang Ya, diatur, penduduknya nggak ya. banyak. Loh, Tiongkok penduduknya jauh lebih besar dibandingkan dengan kita, dan juga luas wilayah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kita. Juga rumit sekali untuk mengatur mereka. Loh, mereka bisa menjadi bangsa yang besar, mereka bisa menjadi bangsa yang maju. Cuma sayangnya, Cizumi, kita sering mencari-cari alasan untuk tidak mau maju. Kita masih beralasan, Tiongkok kan komunis, gampang diatur. Tiongkok kan begini begitu, gampang lah. Kalau seperti kita di Indonesia ini kan demokratis. Ya tentu memang demokrasi ini bikin ruwet menurut saya. Memang bikin ruwet gitu. Ya tidak mengenyangkan orang-orang yang tinggal di lapisan bawah, tapi sepertinya mengenyangkan bagi politikus. Mengenyangkan bagi mereka. Dan selalu mencari alasan seperti itu. Tiongkok ini negara komunis, gampang diatur, sehingga kita tidak mau meniru Tiongkok. Padahal menurut saya kita tidak boleh menjadi bangsa yang citan li tiao gu tou, yang mencari tulang di dalam telur. Nggak ada, di telur tuh nggak ada tulangnya. Tapi kita terus mencari-cari kekurangan dari bangsa yang lainnya, atau mencari-cari satu hal yang menurut kita layak dicibir dari bangsa itu, kemudian tapi kita terus ketinggalan dibandingkan dengan mereka. Kalau kamu bisa jelaskan kunci transformasi China, 3 hal saja. Apa kira-kira 3 hal yang menjadi kunci China bisa melesat hingga hari ini? Ya, mungkin bisa jadi contoh lah buat Indonesia. Satu, masyarakatnya mau diajak maju. Itu yang pertama. Karena pemerintahnya sudah mau maju, tapi kalau masyarakatnya tidak mau maju, tetap ingin tinggal di zaman batu dan menikmati itu, ya tidak bisa Cizumi. Yang kedua adalah keterbukaan. Nah, Tiongkok ini bisa maju menurut saya karena keterbukaan mereka dari sejak 78 sampai sekarang. Kaifang, reformasi dan keterbukaan. Karena Deng Xiaoping itu kan pernah mengatakan, bukai ke ziyou silu itiao. Ya. Kalau kita tidak mau mereformasi, kita tidak mau terbuka, maka hanya ada satu jalan bagi kita. Ya udah mati aja, kata Deng Xiaoping. Tapi yang terakhir ini yang menurut saya mungkin paling penting dimiliki oleh bangsa kita, yaitu pemimpin yang benar-benar mau bekerja untuk rakyatnya, tidak hanya omon-omon. Dan salah satu pemimpin yang seperti itu menurut saya, ya hukum harus ditegakkan. Tidak boleh hanya tajam ke bawah tapi kemudian tumpul ke atas. Di Tiongkok itu ada satu ungkapan Cizumi yang mengatakan Guo wu changxiang wu changluo, bahwa negara itu tidak akan selamanya terbelakang, juga tidak akan selamanya menjadi hebat. Tapi bagaimana yang menjadi tolok ukur suatu negara ini bisa menjadi hebat dan suatu negara ini bisa ambruk, misalnya bahkan bubar? Feng fa zhe qiang, zhe guo qiang, feng fa zhe ruo, zhe guo ruo. Kalau hukum ditegakkan, maka negara ini akan menjadi negara yang hebat. Tapi kalau hukum dilemahkan, maka negara ini pada akhirnya akan bubar. Nah, Tiongkok ini mengajarkan spirit ketegasan dalam melaksanakan hukum. Bayangkan di Tiongkok itu bagi koruptor misalnya itu mungkin hanya ada 2 pilihan. Yang pertama, ya dia dihukum seumur hidup. Atau yang kedua, ya dia wassalam, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, diregu tembak di Tiongkok misalnya. Itu pun sudah dihukum sadis itu, tetap aja ada yang korupsi, Cizumi. Ya. Apalagi misalnya dihukum dengan di penjara tapi rasa hotel, dengan ada AC, dengan ada spring bed yang nyaman, atau bahkan mungkin ya masih bisa liburan, jalan-jalan, mungkin seperti itu. Karena saya sering melihat berita di suatu negeri ada yang seperti itu.
wah, kita tidak bisa berharap negeri ini akan bisa menjadi negeri yang maju. Saya jatuh pada kesimpulan Indonesia ini masih bisa bertahan karena dirahmati oleh Tuhan, Jisumi. Kalau digarong terus-menerus setiap hari tanpa dirahmati oleh Tuhan, mungkin sudah bubar duluan. Nah, kalau bicara kemauan untuk maju, rakyatnya juga harus mau, pemerintah juga harus mau. Siapa mesti duluan? Pemerintahnya kah? Atau rakyatnya kah? Ada satu ungkapan di Tiongkok, Jisumi, yang mengatakan Sang Liang Pujeng Xia Liang Wai. Nah, Kalau yang di atas itu tidak lurus, yang bawahnya itu pasti bengkok-bengkok betul. gitu. Bahkan katanya ikan itu kan busuk itu dari, ya entah dari mana gitu. Dari kepalanya duluan katanya. Sehingga menurut saya pemimpin harus bisa memberikan contoh terlebih dahulu. Isen Zuozi. Harus memberikan contoh dari keteladanan. Tapi Tiongkok mungkin bisa seperti itu karena Tiongkok menerapkan sistem meritokrasi. Memang pemimpinnya tidak dipilih langsung oleh rakyatnya, satu orang satu suara, tapi Tiongkok benar-benar menyaring siapa yang bisa menjadi pemimpin tertinggi mereka. Xi Jinping misalnya, dia harus jadi kepala desa, dia harus menjadi Pak Camat, dia harus jadi bupati wali kota, dia harus jadi gubernur di beberapa provinsi yang besar, sehingga dia teruji betul-betul baru kemudian dia bisa menjadi presiden. Saya sering mengatakan bahwa adalah hal yang mustahil, bukan lagi hal yang mustahil. Di Tiongkok itu sampai kiamat, ada orang yang misalnya dengan mengandalkan ketenaran, misalnya dengan mengandalkan kekayaan, kemudian ujuk-ujuk bisa menjadi presiden Tiongkok. Kecuali mungkin Tiongkok menjadi negeri demokratis, dalam artian demokrasi yang satu orang satu suara. Sepanjang Tiongkok tetap menerapkan sistem meritokrasi, benar-benar menggodok siapa yang layak menjadi pemimpinnya, maka Tiongkok tidak akan kekurangan pemimpin yang benar-benar bisa bekerja untuk rakyatnya. Dan sebaliknya bagi negeri yang demokratis, mungkin yang dipikirkan 5 tahun setelahnya saya masih bisa terpilih atau tidak. Sehingga mungkin sebagian waktunya akan dipakai untuk ya bekerja untuk rakyat, tapi sebagian besar waktunya nanti dipakai untuk berpikir bagaimana supaya saya bisa terpilih lagi. Nah, mungkin yang bagus menurut saya, tapi saya tidak tahu apakah ini bisa dilaksanakan atau tidak. Kita ingin pemimpin yang didapatkan dari sistem demokrasi, tapi ingin pemimpin yang juga punya spirit meritokrasi. Yang juga mau bekerja dari rakyatnya, karena pemimpin ini terpilih karena dia benar-benar bisa bekerja untuk rakyat. Bukan mereka yang kemudian terpilih karena kekayaan, bukan mereka yang terpilih karena ketenaran. Sehingga dengan begitu dimulai dari pemimpin, Indonesia baru punya harapan. Jadi ini bukan hanya soal sistem ya, tapi soal mentalitas. Kalau menurut Novi, kita kalau belajar dengan China, dengan titik baliknya ketika Deng Xiaoping membuka diri gitu ya, membuka China ke dunia luar, mentalitas, merubah mentalitas itu seperti China itu bisa nggak sih dilakukan? Tidak gampang, Jisubi, karena Deng Xiaoping sendiri saat itu juga menghadapi berbagai macam tekanan, berbagai macam serangan dari
kalangan elit di Tiongkok sendiri saat itu. Deng Xiaoping kan juga dianggap sebagai orang yang condong kepada kubu kapitalis saat itu. Dan juga ada Jiang Qing, mendiangnya Mao Zedong, yang mengatakan apa yang dikatakan oleh Mao Zedong, apa yang dilaksanakan oleh Mao Zedong itu sudah benar. Sekalipun belakangan terbukti bahwa beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Mao Zedong membawa penderitaan yang luar biasa besar bagi rakyatnya, sehingga Deng Xiaoping pakai jalur tengah. Dia bilang Ketua Mao itu punya sumbangsih yang luar biasa banyak terhadap Tiongkok, 70%. Tapi juga ada 30% ya ada kesalahan dari kebijakan beliau, dan itu perlu dibenahi. Serangan-serangan bertubi-tubi juga kepada Deng Xiaoping. Masyarakatnya juga takut bagaimana nanti kalau misalnya kita terbuka dengan Kaifang tadi, reformasi dan keterbukaan, nanti budaya-budaya barat masuk ke kita dan kita menjadi masyarakat yang terbaratkan. Seperti itu. Dan mungkin di Indonesia juga punya kekhawatiran serupa, Cizumi. Contohnya, contoh kecil yang sampai sekarang masih sering saya alami. Saya sering ditanya, kalau kuliah di Tiongkok itu apa nggak takut jadi komunis? Berarti pemikiran ini sama dengan pemikiran orang Tiongkok pada tahun 80-an, Cizumi. Dalam artian kita stagnan, kita jalan di tempat pemikiran kita. Nah, tapi kalau kita terus berada pada kekhawatiran itu, sementara dunia setiap hari terus berubah, dan Tiongkok yang selalu kita cibir ini setiap hari juga terus berubah, ya kita akan ketinggalan. Maka tantangan-tantangan itu ya memang perlu ada kekhawatiran. Tapi juga di waktu yang sama kita perlu ada keberanian untuk memulai, Cizumi. Seperti yang dilakukan oleh Deng Xiaoping itu. Karena Deng Xiaoping mengatakan dengan membuka jendela, memang ada lalat yang akan masuk. Tapi di waktu yang sama, xinxian kongqi ye hui jinlai. Di waktu yang sama, udara yang segar juga akan masuk. Kalau kita terus-menerus menutup jendela, kita tidak mau mengubah mindset kita, saya rasa mungkin lalatnya di dalam mungkin akan beranak pinak lebih banyak dibandingkan dengan udara segar yang masuk lewat jendela yang terbuka itu. Jadi mereka tidak masalah. Yuk kita mulai lagi dari nol lagi, nggak apa-apa. Padahal kalau kita lihat flashback tahun 70-an, justru Indonesia malah duluan lebih terbuka ke dunia luar, bukan? Betul. Ketimbang China. Betul. Tapi kita duluan buka pintu kok. Indonesia Kok jauh sekali bahkan perbedaannya. lebih dulu punya jalan tol dibandingkan dengan Tiongkok. Lebih dulu. Dalam artian tahun 80-an, Cizumi, ketika GDP per kapita Tiongkok tidak sampai 200 US dollar, GDP per kapita Indonesia sudah hampir 500 US dollar, Cizumi. Dalam artian Indonesia ini meninggalkan jauh di depan Tiongkok. Tapi lagi-lagi kenapa Indonesia mungkin lebih awal terbuka, lebih awal kaya dibandingkan dengan Tiongkok, kok kemudian juga sekarang ketinggalan jauh dibandingkan dengan Tiongkok. Mungkin salah satunya yang menjadi penyebab adalah tadi sistem politik kita yang terlalu dini menerapkan sistem yang menurut negara tertentu adalah sistem terbaik. Saya jadi teringat satu buku, Cizumi, yang sangat fenomenal ditulis oleh seorang pakar politik dari Korea Selatan, namanya Profesor Ha Jun Chang. Dia menulis satu buku namanya Kicking Away the Ladder, menendang tangga. Nah, di buku yang merupakan disertasi doktoralnya ini di Amerika, Profesor Ha Jun Chang ini meneliti bagaimana Amerika itu bisa menjadi negara yang sehebat sekarang. Dan ternyata dalam penelitian Profesor Ha Jun Chang ini, Amerika itu juga menerapkan proteksionisme saat itu, sebelum maju. Jadi tidak sepenuhnya terbuka. Memang terbuka tapi ada perlindungan misalnya terhadap UMKM. Juga mereka tidak menerapkan sistem demokrasi yang sebebas saat ini. Karena terbukti saat itu orang kulit hitam belum punya hak untuk menyampaikan suara mereka, belum punya hak untuk nyoblos. Dan Profesor Ha Jun Chang kemudian jatuh pada kesimpulan, Amerika bisa maju adalah karena mereka terbuka, tapi di sisi lainnya mereka melakukan perlindungan terhadap orang-orang kecil, UMKM-nya mereka. Mereka benar menerapkan demokrasi, tapi tidak
secara sepenuhnya. Dan itu yang menjadikan Amerika bisa maju. Tapi kemudian yang dijajakan oleh Amerika keluar, kalau Anda ingin maju, kalian harus menerapkan sistem demokrasi sebebas kami. Kalau kalian ingin maju, kalian harus menerapkan sistem ekonomi yang liberal, seliberal mungkin. Dan itu sepertinya yang diterapkan oleh negeri kita. Kita menerapkan sistem demokrasi yang bebas seperti ini, bahkan mungkin jumlah partainya lebih banyak dibandingkan dengan Amerika. Kita menerapkan sistem ekonomi yang sepertinya makin menjauh dari sistem ekonomi Pancasilais, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, Tiongkok tidak. Nah, Tiongkok ini benar terbuka, seperti yang dikatakan oleh Deng Xiaoping, Kaifang, tapi di waktu yang sama, mereka terus menyaring, mereka terus memberikan perlindungan bagi usaha-usaha yang dimiliki oleh rakyatnya. Jadi terbuka dalam artian, tapi harus ada batasan-batasan. Mereka mau belajar apapun dan dari siapapun, tapi di waktu yang sama mereka melakukan penyesuaian apakah ilmu yang didapat dari belajar dari negara-negara lain ini sesuai atau tidak kalau diterapkan di Tiongkok. Sehingga Deng Xiaoping mengatakan 时间就是检验真理的唯一标准. Bahwa tolok ukur suatu kebenaran adalah dengan mempraktikannya. Kalau setelah dipraktikkan ternyata membawa kemunduran, ini nggak benar. Nah, masalahnya dipraktikkan dan ternyata tidak membawa kemajuan, kita terus melanjutkan itu. Istilah anak mudanya sekarang dikasih sampah minta nambah. Menarik, ini harus di-quote dari Novi Basuki. Di part ini kita belajar bagaimana sebetulnya China duluan maju, kemudian terpuruk, kemudian bisa dengan begitu cepat dalam 5 dekade bisa menjadi hari ini. Tentu China nggak akan berhenti di sini saja, ya Novi. Ya. Tentu mereka mau menjadi negara adidaya. Sekarang kita lihat ada perang AI antara China dan Amerika. Masa depan itu adalah all about AI. Kita nanti akan bahas lebih jauh lagi siapa yang akan memenangkan kompetisi AI, apakah China, apakah Amerika. Saya dan Novi bukan ahli tentang AI, tapi kita mencoba untuk menggali pandangan dari Novi seperti apa dia melihat China menyikapi perkembangan AI saat ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya untuk membahas ini, dan tinggalkan komentar Anda, sampaikan apa yang menurut Anda yang membedakan kita dengan China ketika kondisi 70-an kurang lebih sama, tetapi dalam kurun waktu 50 tahun China sudah jauh ribuan langkah di depan kita. Apa yang membuat kita tertinggal? Coba tinggalkan jawaban Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, of course, follow IG kita di @redaksi Nalar TV, dan juga dengerin kita di Spotify. Ketemu lagi di next episode. Bye.